Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu sehat-sehat semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, saya berharap semuanya dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi semangat. Semangat apa, Bu? Semangat tempur, Bu. Bertempur di mana? Di bulan Ramadan. Saya berharap begitu, Bu. Ya, bulan Ramadan, pertempuran, perlombaan, apa bukan, Bu? Pertempuran, perlombaan. Ya, artinya apa? Artinya, kalau saya boleh istilahkan, Bu, ya, pertempurannya sengit. Keimanan kita dipertaruhkan gitu. Apa maksudnya dipertaruhkan? Kita hati-hati, Bu. Jadi kalau kita gembira, ada lipat ganda pahala, ada setan dibelenggu gitu kan? Pintu-pintu kebaikan dibuka, insya Allah kita sudah tahu itu. Kita paham dan kita ingat. Tapi jangan sampai lalai, Bu. Jangan sampai lalai, ternyata ada juga ancamannya. Ada, Bu, ancaman? Bertemu dengan bulan Ramadan ada ancamannya? Apa ancamannya? Ancamannya begini, Rasul pernah bersabda, ba'uda liman adraka Ramadan walam yaghfirullahu dzunubahu. Ba'uda itu artinya jauh. Maksudnya celaka, Bu. Nauzubillah, nauzubillah. Bertemu dengan bulan Ramadan dibilang sama Rasulullah celaka. Kenapa? Orang yang tidak bisa meraih ampunan Allah. Yang tidak bisa meraih ampunan Allah bertemu dengan bulan Ramadan tapi Allah gak berkenan membersihkan semua dosa-dosanya. Itu momen bertemu bulan Ramadannya menjadi jas kecelakaan seseorang. Ngeri gak, Bu? Ngeri ya? Ngeri. Nah, makanya saya sampaikan, kita betul-betul harus siap. Siap berlomba, siap bertempur, siap berharap meraih janji Allah, ya, siap berusaha sungguh-sungguh untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, Ibu? Alhamdulillah. Untuk lomba, untuk bertempur perlu apa? Perlu persiapan. Saya sudah sampaikan 2 bulan yang lalu sudah juga. Ya. 1 bulan, 2 bulan yang lalu saya sudah sampaikan. Tidak apa-apa, diulang-ulang lagi mumpung masih ada kesempatan. Gitu ya. Jadi setiap perlombaan, setiap pertempuran, yang lebih lamanya apanya, Bu? Lombanya atau persiapannya? Yang lebih lama itu persiapan pasti. Pasti persiapan itu lebih lama. Saya pernah cerita di sini, saya pernah ikut MTQ tingkat nasional. Wah, nyombong nih. Bukan, tapi bukan yang jurusan yang ngaji yang suaranya bagus-bagus itu, saya tidak bisa itu. Ya, saya pernah ikutnya Syarhil Quran. Saya masih SMP, saya ikut MTQ tingkat nasional yang ke-15 waktu itu di Lampung, Bu. Alhamdulillah nih. Ya, nggak nyombong. Cuman sedikit senang aja. Nah, waktu itu kita ada training centernya, persiapan untuk masuk lomba tingkat nasional itu saja 6 bulan, Bu, kita. Di karantina,
dikasih makan makanan yang enak, dilatih setiap hari, dikasih uang. Nah itu training center itu. Maka saya ngerti training center gitu. Baru tingkat nasional, belum yang tingkat internasional, belum lagi yang tingkat akhirat, Bu. Tingkat akhirat ini. Sudah? Jadi mudah-mudahan dengan kita memaknai bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan apa tadi, Bu? Bulan pertarungan, bulan perlombaan. Namanya perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi jangan pede kita udah pasti menang. Gitu kan? Jangan kita langsung udah yakin bertemu dengan bulan Ramadan udah ada jaminan. Belum. Buktinya apa? Buktinya ada ancaman Rasulullah. Apa, Bu, ancamannya tadi? Apa, Bu? Hadisnya gimana? Celaka. Ayo, Bu. Apa, Bu? Celaka. Ini hadis. Siapa yang celaka? Orang yang bertemu bulan Ramadan tapi Allah tidak berkenan menghapuskan semua dosa-dosanya. Belum lagi nanti satu lagi saya tambah, Bu, ya ini saya bukan nakut-nakutin. Ngapain ibu-ibu udah tua kok saya takut-takutin, kan nggak perlu. Insya Allah semuanya sudah takut. Saya ini hanya mengingatkan saja, mengulang saja. Nah, satu lagi nih yang patut juga harus kita waspada itu, Bu, terkait Lailatul Qadar. Terkait Lailatul Qadar. Ada ancaman nggak? Ibu pernah tahu ancaman Allah di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Seperti apa, Bu? Bu Titi ya? Nah, seperti apa, Bu Titi tahu nggak ancaman Allah? Ancamannya itu man hurrima min khairihi faqad hurrima minal khairi kullih. Artinya, siapa yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar, dalam hadis itu dikatakan sungguh, ahlan Sinta, sungguh dia sudah terhalangi dari kebaikan secara keseluruhan, kebaikan seluruhnya. Ini siapa yang bisa mundurin? Saya mau berdiri. Yang ini Lailatul Qadar, ini khusus hadisnya terkait Lailatul Qadar. Siapa yang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar itu, terus sungguh masih tulisnya belum lengkap. Siapa, Bu? Ya, silakan, Bu. Iya. Coba, Bu, jenengan jelaskan sedikit ini maksudnya apa itu, Bu? Iya. Itu ada mic-nya. Iya, nggak apa-apa. Terhalangi, apa maksudnya terhalangi? Iya. Barakallah. Benar, Bu. Barakallah. Paham ya, Bu ya? Paham ya? Ibu paham ya? Paham ya? Paham. Saya ulang, Bu. Jadi gitu.
ada orang terhalangi dari kebaikan Lailatul Qadar. Misalnya apa contohnya? Masih sibuk bikin kue, gitu kan? Masih sibuk harus nyari baju misalnya buat anaknya, misalnya lah, atau buat dianya. Jadi malam itu orang ibadah, tapi dia masih sibuk melakukan sehingga tidak bisa ibadah optimal. Itu namanya dia terhalangi dari malam Lailatul Qadar itu. Nah, ini hadis, Bu, saya tidak berani ngomong kayak gini nih kalau bukan hadis. Ya, dikatakan orang ini terhalangi dari kebaikan secara keseluruhan. Terhalangi dari, ya berarti dari semua kebaikan gitu loh kira-kira. Ngeri nggak, Bu? Ngeri nggak? Ngeri. Misalnya lah, kita mungkin saja kita harus melakukan safar misalnya gitu, ada keperluan apa? Malam misalnya, kan kita kan nggak tahu Lailatul Qadar itu, yang kita diajarin di malam ganjil di 10 hari terakhir gitu kan? Misalnya pas malam 13 itu kita kebablasan ketiduran gitu loh, gitu loh. Sampai bangun subuhnya pun misalnya kesiangan gitu. Itu namanya orang yang terhalangi. Atau kalau orang nggak ketiduran tadi, ya gitu dia sibuk. Dulu kan zaman-zamannya dulu kita kan, waktu saya kecil sih saya ngalamin yang bakar kue itu sampai malam-malam gitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa enggak juga gitu. Ya, nah itu kalau kayak gitu itu dia terhalangi dari beribadah, namanya gitu, Bu. Terhalangi dari beribadah di malam ganjil. Tapi kalau saya minta jangan dibatasi malam ganjil, Bu, karena ada hadis juga cari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, kan gitu. 10 malam terakhir baru memang ada hadis cari di malam ganjil. Bahayanya nih kita kalau nggak sama di Indonesia ini malam ganjil siapa yang benar gitu loh. Memang kita harus keyakinan yang kita ikuti itu yang paling benar. Tapi kan ada kekhawatiran juga, jangan-jangan gitu loh. Ya, malam ganjilnya nggak, makanya ada hadis juga cari di 10 malam. Jadi 10 malam harapannya sudah kita betul-betul menghidupkan malam. Nah, sudah. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Tadi saya berharap kita semua dalam kondisi semangat, kita semua dalam kondisi berlatih betul-betul ya, untuk siap tempur, untuk siap berjuang, untuk siap berlomba. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak ada jaminan kita bertemu dengan bulan Ramadan ya itu terus sudah udah hebat gitu, udah ada selamat gitu. Saya juga mikir, Bu, ya 6 bulan kan saya sudah sampaikan, 6 bulan sahabat itu doa, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke bulan Ramadan. Saya mikir, saya berpikir dengan pikiran saya aja ya, dia mencoba merenungi gitu loh. Seolah-olah takut sekali kalau sampai meninggal sebelum ketemu Ramadan gitu loh. Nah, berarti di situ seolah-olah begitu sudah ketemu bulan Ramadan gitu loh. Saya juga membayangin ya, kalau sudah ketemu dengan bulan Ramadan walaupun 1 hari gitu loh. Sudah kalau Allah mau ambillah gitu loh kira-kira lah. Kalau memang sudah ajalnya gitu loh. Kan? Nah, cuman itu tadi saya katakan, tapi belum ada jaminan. Nah, memang kalau yang kita dapat dengan jadi bulan Ramadan tuh, Ramadan ila Ramadan kafarah, gitu kan? Kita bertemu bulan Ramadan ini dari bulan Ramadan yang lalu sampai Ramadan nanti kita sampai, itu kalau kita udah ketemu Ramadan lagi, wah dihapuskan nih dosa-dosa kita nih. Mulai dari Syawal tahun kemarin sampai akhir Sya'ban. Itu ada kafarahnya gitu loh, itu ada namanya kafarah. Sudah? Mirip itu kalau umroh satu ke umroh yang lain, Jumat satu ke Jumat yang lain, ya bisa menjadi kafaroh. Tapi ternyata nggak otomatis. Oke, Bu? Nggak otomatis. Kenapa? Kok tahu nggak otomatis? Tadi itu ada hadisnya. Hadis yang pertama, celaka siapa yang bertemu bulan Ramadan tapi Allah
tidak berkenan menghapuskan semua dosanya. Berarti nanti ada bahasan gimana sih untuk dapat ampunan Allah. Bahasannya apa ya? Bisa tidak sampaikan sekarang. Karena saya harus bahas materi Isra Mi'raj sekarang. Itu tadi ada hadis ancaman begitu baru ya. Tambah satu lagi saya yang tambah tadi hadis yang kedua. Apa hadis yang kedua? Yang terhalangi dari kebaikan malam Lailatul Qadar. Berarti malam berapa itu, Bu? 10 hari terakhir. Begitu aja kita. Kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar. Nah, siapa yang terhalangi dari berbuat baik, beribadah, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, terhalangi dia kok malas gitu bawaannya, kayak capek, kayak apa misalnya gitu loh. Nah, orang yang terhalangi dari kebaikan di Lailatul Qadar itu dia udah tanda dia terhalangi dari kebaikan yang banyak. Bahaya itu, Bu. Ibaratnya kalau peluang gitu loh, Bu. Ya, kalau peluangnya besar banget gitu. Kalau kita nggak ambil peluang itu gitu loh, terus kira-kira akan ada peluang lagi nggak gitu loh. Nah gitu loh. Berarti kalau dia udah peluang itu dia nggak dapat, sudah dia ibaratnya kemungkinan dia dapat peluang lagi tuh sudah tidak ada. Karena yang namanya peluang-peluang besar itu biasanya datangnya cuma sekali aja gitu, nggak berulang gitu kan. Kesempatan itu nggak berulang, orang bilang begitu. Nah, jadi jadikan momen Ramadan 10 hari terakhir itu adalah momen-momen emas dalam hidup kita. Dan kita khawatir kalau di situ kita nggak dapat, nggak akan ada lagi peluang kita untuk dapat seperti itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf ya agak panjang ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sekarang karena terkait dengan momen Rajab, momen Isra Mi'raj ya, dan terkait bulan Rajab, sedikit kita membahas terkait dengan tafsir surat Al-Isra ayat 1. Nanti mungkin saya tambah terkait dengan Mi'rajnya. Terkait dengan Mi'rajnya itu ada dalam Quran surat An-Najm ya kalau tidak salah. Sudah, tapi sebelumnya Bu, sebelum masuk ke surat Al-Isra, saya ingin sampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang besar ya Bu ya, peristiwa yang besar. Mungkin Ibu sudah dengar juga di kajian yang lain, tidak apa-apa, saya ulang sedikit. Peristiwa yang besar, di mana letak besarnya? Ternyata ada dua Bu, kalau saya lihat besarnya di situ. Yang pertama, bikin orang-orang yang dia memang imannya masih lemah, imannya kurang kuat, banyak yang murtad Bu. Banyak yang murtad. Nauzubillah, banyak yang balik lagi. Jadi imannya itu hancur gitu loh, gara-gara Isra Mi'raj. Karena dulu itu Bu, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pergi, kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan Bu. Dulu kan belum ada ya, belum ada pesawat ya, belum ada bis, belum ada kereta api dan sebagainya. Jadi harus naik onta. Sudah 3 bulan. Nah ini Nabi Muhammad bilang hanya dilakukan di dalam 1 malam. Nggak cukup sampai di situ, sampai naik ke Sidratul Muntaha lagi. Wah, nggak masuk akal ini. Banyak yang jatuh, banyak yang nggak menerima, mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Masya Allah, momen Isra Mi'raj juga lah momen di mana Abu Bakar mendapat gelaran apa Bu? As-Siddiq. Luar biasa itu. Mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena ternyata yang pertama sekali percaya
Yang pertama sekali membenarkan ya kabar yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Disematkan sifat as-siddiq, ya, orang yang membenarkan. Ibu-ibu, kalau gini kesimpulannya apa, Bu? Bahwa kita dalam beragama ini memang ukurannya itu bukan akal, ya, bukan pikiran kita, bukan. Kalau mau nurutin akal, mau nurutin pikiran kita, banyak hal yang mungkin kita tolak dalam agama ini, gitu ya. Contohnya Bu, Rasul bilang, mana qasat min amwali sadaqah. Sadaqah itu nggak mengurangi harta. Gimana nggak bisa ngurangin harta? Kita punya uang 200.000, 100.000-nya kita infakkan, berkurang kan? Tapi dibilang Rasulullah tidak mengurangi harta. Atau dibilang lagi tidak akan menjadikan orang miskin, gitu loh. Itu sumpah dong dari Rasul, Bu. Nah, kalau secara logika kita nggak terima. Ada lagi kalau terkait dengan infak itu, wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq. Siapa yang lagi disempitkan, ada yang mengartikan begitu. Siapa yang lagi disempitkan rezekinya, disuruh apa, Bu? Disuruh infak. Siapa yang lagi disempitkan rezekinya disuruh infak. Ibu pernah gitu nggak, Bu? Saya mungkin juga belum pernah, Bu. Tapi saya punya teman ya. Punya teman, kondisinya suaminya sakit, yang sakitnya itu lumpuhnya naik gitu, Bu. Dari bawah naik, katanya kalau nanti sudah sampai di sini meninggal atau sudah. Dan dia lagi kondisinya lagi nggak punya uang pada saat itu, nggak punya uang. Terus yang bisa saya lakukan, mau infak gimana gitu. Jadi kan dia mau berinfak di situ, tapi nggak punya uang. Akhirnya dia cerita sama saya, Bu. Yang saya lakukan, cuman saya ingat adalah beberapa orang lah utang 100.000. Ini dulu ceritanya udah lama, yang 100.000 itu masih berharga gitu loh. Ya, ada yang pinjam 200.000, ya bukan saya bilang sekarang nggak berharga ya, maksudnya nilainya lebih tinggi gitu kan. Jadi dia bilang yang bisa saya lakukan cuman saya itu aja, saya maafin gitu loh, saya ikhlaskan gitu loh. Orang yang minjem uang itu tadi yang udah nggak tahu berapa orang terus sudah berapa lama yang nggak diganti gitu loh. Saya bisanya cuma itu, subhanallah, sembuh sampai sekarang ini hidup. Nah, itu diantaranya bukti hadis, obati orang sakitmu dengan sedekah. Ya, ada hadis gitu, Bu. Nah, kita kalau logika gimana? Orang sakit kok bisa disembuhin dengan sedekah? Nah, maksudnya nggak di akal kita. Sudah? Nah, tapi agama ternyata memang pelajaran dari Isra Mi'raj ini, agama itu tidak pakai di akal, nggak pakai berakal. Jadi kalau nggak pakai akal berarti bagaimana? Iman, Bu, percaya. Itu percaya, dan itulah artinya siddiq. Itu artinya siddiq. Makanya Abu Bakar dikasih nama Siddiq. Kenapa? Karena dia percaya. Karena dia membenarkan. Paham, Ibu? Ada dalam Quran surah Al-Maidah, 119. Saya suka kalau dalam satu pekan itu rasanya bagi saya tuh saya dihadiahin satu ayat gitu sama Allah, dan ayat itu biasanya saya sampaikan di mana-mana saya isi gitu loh. Nah, ini saya dapat hadiah di pekan ini dah, atau kadang-kadang lebih juga satu pekan. Ya. Ini ayat ini, Bu. Surat Al-Maidah 119. Ujung depannya aja. Siapa yang membacakan? Mana mikrofonnya? Oke, ini gak apa. Oh, susah.
Coba artikan Bu. Artikan. Saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya, mereka memperoleh surga yang mengandung sungguh-sungguh. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah itu kepada mereka dan mereka memperoleh. Iya, coba masih dilihat Bu, dilihat. Nah, coba lihat lagi Bu Titik, lihat lagi, masih dilihat ayatnya. Jadi, kenapa Bu orang itu masuk surga? Yang di ayat tadi kenapa dia masuk surga? Dia kan mendapat balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu adalah kemenangan yang besar. Kenapa? Bukan yang itu termasuk balasan. Allah ridho kepadanya, dia juga ridho kepadanya. Yang sebelumnya Bu, yang pertamanya. Saat orang yang benar itu maksudnya yang sidik tadi. Yang sidik itu yang benar, yang dia membenarkan. Maksudnya membenarkan itu apa? Yang dia percaya. Tadi saya bilang gitu. Abu Bakar diberi nama Siddiq, kenapa? Karena percaya peristiwa Isra Mi'raj, gitu kan? Karena dia membenarkan, dia percaya. Saya bilang tadi contohnya Bu, kita percaya sembuhin orang sakitmu dengan sedekah. Percaya apa enggak kita? Harusnya percaya kan? Harusnya percaya Bu. Kan teman saya ceritanya kayak gitu tadi Bu dengar. Nah itu namanya orang yang membenarkan. Nanti di hari akhirat ayat tadi yang kita baca itu bermanfaat. Yang paling bermanfaat bagi seseorang adalah apa? Pembenaran dia terhadap kabar berita agama ini. Sidiknya dia. Karena sidiknya dia itulah kemudian dia dapat surga, yang surganya mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di dalamnya, Allah ridho sama dia, dia pun ridho sama Allah. Kenapa dia dapat itu? Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Bermanfaat bagi dia sifat sidiknya, pembenaran dia. Pembenaran untuk apa? Pembenaran untuk informasi yang ada dalam agama ini. Contohnya informasinya tadi, sembuhkan orang sakitmu dengan sedekah. Nah, percaya nggak itu? Kalau kita percaya, itu namanya kita siddiq. Itu namanya kita membenarkan. Nanti di akhirat yang bermanfaat buat kita itu apa? Itu tadi, pembenaran kita. Siddiqnya kita. Yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada hari orang-orang yang membenarkan mendapat manfaat dari pembenaran dia. Gitu. Siapa yang nggak paham boleh bilang saya nggak paham sudah. Saya ulang kalau ada yang bilang nggak paham. Kalau udah paham semua kita lanjutkan. Sudah paham Bu? Paham ya? Paham ya? Berarti apa yang bermanfaat buat kita? Nanti di akhirat yang bermanfaat buat kita apa? Sidiknya kita, percayanya kita, membenarkannya kita itu. Kan saya cerita Isra Mi'raj, kita membenarkan, kita percaya, itu namanya sidik. Surga, neraka, kita benarkan, kita benarkan. Kita sidik, itu namanya kita sidik. Nanti di akhirat gak ada yang lebih berguna buat kita, gak ada yang berguna kecuali pembenaran kita, kepercayaan kita ya kepada kebenaran agama ini. Kalau mau ditambah satu lagi Bu, yang bermanfaat buat kita di akhirat, apa dia? Hati yang bersih. Hati yang bersih. Ada ayat yaumala yanfa malun wala banun. Pada hari enggak bermanfaat buat kita harta kita, anak kita, enggak ada gunanya buat kita, enggak ada manfaatnya buat kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang
kepada Allah, maksudnya nanti datang dia ketemu sama Allah nanti dalam kondisi hatinya bersih. Kalau saya lihat, kalau hati yang bersih itu Bu, itu kaitannya kita sama manusia. Oke? Kalau sidik tadi, kita sama Allah. Udah itu aja Bu, kita modal kita hidup gitu aja. Modalnya apa? Sidik. Apa arti sidik Bu? Percaya, membenarkan. Kita percaya, kita membenarkan. Apa yang kita percaya, apa yang kita benarkan? Kabar-kabar yang ada dalam agama ini loh. Apa yang dikabarkan oleh Allah kepada kita. Kita dikabarkan, nanti ada sirat, nanti ada yaumul mahsyar, gitu kan? Kita dikabarkan, nanti ada yaumul ba'su, ada hari kebangkitan. Itu kabar itu. Yang inilah yang ditolak sama orang kafir, Bu. Inilah yang dinustai sama orang-orang kafir. Tapi kita orang beriman, kita siddiq, kita percaya, kita membenarkan, kita yakin. Baik Ibu, satu lagi sebelum masuk ke surat juga ya. Satu lagi nih, ini pelajaran yang pertama. Jadi dari Isra Mi'raj, agama ini nggak pakai logika gitu loh. Nggak perlu harus sesuai dengan akal. Walaupun agama Islam itu tidak mengabaikan akal gitu loh. Paham ya? Jadi tidak mengabaikan. Bahkan sebenarnya agama yang paling realistis itu sebenarnya justru agama Islam. Coba Bu, kalau ada syariat orang nggak boleh bercerai. Tahu kan agama apa kan yang nggak boleh cerai? Nah, itu rasional nggak ya? Nggak rasional, gimana orang udah nggak cocok lagi gitu loh, gitu kan? Jadi Islam membolehkan talak, itu sangat rasional ajaran Islam itu. Oke? Baik, pelajaran yang kedua Bu. Nah ini sederhana, kita udah tahu, cuman kita perlu gali lagi. Pelajaran yang kedua itu Rasul diberikan Isra Mi'raj. Ini memang perkataan ulama dan mufakat ulama Bu ya. Saya tadi sempat diskusi sama suami, saya bilang sama suami, dalilnya mana gitu loh. Ya enggak perlu harus ada dalil kalau memang itu sudah sudah pendapat orang secara langsung. Maksudnya gini Bu, Isra Mi'raj itu adalah memang hiburan gitu loh. Ini yang maksud saya. Hiburan ya. Hiburan buat siapa? Rasulullah setelah apa? Setelah tahun kesedihan. Gitu kan? Paman beliau meninggal, istri beliau meninggal yang menjadi sandaran utama dakwah perjuangan beliau. Bukan saja sandaran finansial, juga sandaran keamanan dan sebagainya. Dan Rasul sepeninggal Bunda Khadijah, sepeninggal Abu Thalib pamannya, ya Allah Bu, bertambah-tambah siksa. Ya, bertambah-tambah siksa, jadi wajar sekali Rasul sedih. Paham ya? Nah, ini yang saya kejar. Kan kemudian ulama mengatakan Isra Mi'raj itu sebagai hiburan. Ya? Saya tanya mana dalilnya gitu. Mana dalilnya kalau itu sebagai hiburan gitu. Nah, ini ternyata ya tidak harus ada lafaz itu hiburan, tetapi mufakat ulama ya menyampaikan itu memang salah satu bentuk Allah memuliakan, mengangkat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa Bu? Artinya di sini pelajaran buat kita bahwa apa tadi saya tulis ya? Saya lihat dulu ya. Jangan terlalu jangan terlalu larut dengan kesedihan, dengan masalah. Jangan terlalu larut dengan masalah, dengan kesedihan. Kalau Allah sedang kasih kita masalah, Allah sedang kasih kita kesulitan, ya, Allah sedang kasih kita musibah, pasti, bisa dikatakan pasti, ya, Allah sedang apa? Menyiapkan sesuatu yang besar buat kita. Allah menyiapkan sesuatu yang besar buat kita, Masya Allah. Dan ini sudah menjadi polanya Allah gitu loh, ya. Polanya Allah ketika Allah ingin
menaikkan derajat seseorang, memuliakan seseorang, diawali dulu dengan apa? Dengan kesulitan. Tidak ada orang yang kemudian yang hari ini sudah sampai di puncaknya gitu loh ya, merasa baik, yang kemudian dia kemuliaan itu bisa dia raih dengan ujuk-ujuk gitu loh ya. Itu dia dapat tanpa perjuangan, nggak ada. Itu sudah sunatullah, sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan ini. Makanya ketika saat ini kita berada dalam posisi yang kita sedang dicoba sama Allah, jangan terlalu larut, jangan putus asa, jangan merasa udah selesai, udah kiamat nih ya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak terjadi kasus Bu, orang yang tadinya terpuruk kemudian sudah menemukan hikmahnya, sudah dapat rahasianya, kemudian ditawarin lagi, mau nggak balik ya, kamu nggak terpuruk begini, kamu masih tetap dalam kondisi yang baik yang sebelum terpuruk itu, tapi nikmat yang sekarang udah didapat tuh nggak ada gitu, paham nggak? Mau balik nggak gitu loh? Nggak mau. Terus Sinta yang jawab paling kuat. Nggak mau. Kenapa? Lagi-lagi karena hadiah dari musibah, dari kesulitan lah ya. Nggak mesti harus musibah juga Bu. Kesulitan. Ibu mau membesarkan bisnis gitu loh. Mungkin nggak sampai bangkrut gitu loh. Ya nggak sampai bangkrut, tapi kerja keras gitu loh. Iya. Ya kerja keras kan itu capek begitu loh ya, tapi nggak sampai yang melarat-larat banget sih. Nah, ada orang sampai melarat-larat punya hutang sekian miliar gitu ya, tapi kemudian bisa bangkit. Tapi ada orang enggak, tapi dia saya nggak melihat dia punya masalah besar, tapi dia kerja keras gitu. Jadi semuanya pasti harus ada kerja kerasnya. Saya dengar cerita Bu, Bang Atta Halilintar ya, wah saya ngomong Atta ya, tahu Bu ya? Tahu? YouTuber ya. Itu katanya dia mengawali karirnya tuh lebih banyak tidur di studio gitu loh. Ketiduran baligah gitu loh. Sambil dia berjibakunya gitu loh. Artinya itu contoh kerja keras gitu loh. Paham Ibu? Nah, ya. Nah, ini kerja keras itu juga bagian dari kesulitan gitu kan. Bagian dari kesulitan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini, udahlah, biasa-biasa, jangan sampai putus asa, yakinlah akan ada sesuatu yang besar yang akan Allah berikan. Oleh karena itu, jangan takut dengan kesulitan hidup. Ibu takut nggak sama kesulitan hidup? Yang saya mau ceritain, saya dulu itu pernah gitu ya memikirkan, ya Allah gitu ya, takut ya kalau anak saya punya anak perempuan 4 gitu ya, takut deh nih nanti kalau anak saya terus gimana gitu loh, nanti sulit apa segala macam gitu ya, takut banget. Tapi kemudian saya bertemu dengan seorang ya orang sini loh, yang dia mencerita. Jadi maksudnya kan ada pintu kita dapat hidayah itu dari mana aja. Ini kebetulan ceritanya saya gitu ya. Nah, saya ketemu sama seseorang yang bagi saya dia hebat banget. Hebatnya bagaimana? Hebatnya itu dia survive sekali hidupnya, bisa banyak infak, bisa banyak sedekah dan sebagainya begitu loh ya, dan luar biasa. Dia cerita, ya Allah, dia bilang kalau dulu nggak sulit gitu loh hidupnya gitu loh. Ya. Jadi dia kalau nggak salah di awalinya dia pakai jilbab waktu SMP zaman dulu itu loh. Ya, diputus semua sama orang tuanya, nggak dikasih makan, jadi dia berjuang sendiri gitu loh. Dia bilang kalau aku nggak sulit mungkin aku nggak bisa kayak gini sekarang. Akhirnya di situ itu saya ketemu, oh aku nggak takut anakku sulit gitu. Aku nggak takut kalau anakku harus sulit menghadapi kesulitan hidup. Insya Allah itu jalan dia ya untuk nanti mendapatkan kesuksesan. Gitu Bu ya. Ini pesan penting Bu buat orang tua. Jangan semua anak itu maunya dilayani, dikasih apa, orang tuanya enggak istirahat ibadah, terus mikirin untuk usaha anaknya gitu, enggak selesai orang tua karena takut anaknya ya, sampai 7 turunan dipikirin. Kesian keturunan ke-8 kata suami saya gitu, kesian banget keturunan ke-8-nya gitu ya, cuman sampai ke-7 aja dipikirin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk subhanalladzi
asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas sudah ya, innahu huwas samiul basir. Subhan, itu maha suci Allah. Maha suci Allah itu biasanya kita ucapkan, Bu, ketika apa, Bu? Ini kadang-kadang kita suka kebalik ya. Kalau takjub sebenarnya kita ngomongnya Masya Allah gitu ya. Jangan sampai melihat orang jatuh gitu loh, anak jatuh misalnya, ya udah apa, Masya Allah gitu loh ya. Nah, kalau lihat anak jatuh bilangnya apa? Sebenarnya kalau innalillahi udah jelas, tapi kalau kita bilang subhanallah, maksudnya bagaimana? Ini jatuh bukan karena Allah loh, tapi jatuhnya karena kelalaian. Jadi kita mensucikan Allah, oke? Tapi boleh juga subhanallah itu juga masuk kita mengagungkan Allah. Jadi nggak salah kalau ngelihat alam kita ngomongnya subhanallah, salah apa nggak? Nggak salah. Sama dia kalau melihat alam kita juga mengucapkan subhanallah juga boleh. Kan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah semua yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, gitu ya. Cuman yang nggak boleh ketika lihat tabrakan gitu, Masya Allah gitu, itu salah. Kalau lihat tabrakan bilangnya Masya Allah, salah. Kalau lihat tabrakan bilangnya apa, Bu? Selain innalillahi ya, kalau innalillahi itu musibah betul. Tapi ini sekarang subhanallah dengan Masya Allah nih. Kalau lihat tabrakan bilangnya bukan Masya Allah, bilangnya subhanallah. Ini bukan salah Allah, maksudnya gitu. Ini bukan salah Allah nih. Ya, ini maha suci Allah dari lalai. Jadi ketika ada orang ketabrak itu bukan karena Allah nggak ngaturin dia, nggak ngurusin dia, gitu ya. Kalau innalillahi diucapkan boleh. Cuman sekarang ini kita memuji Allahnya pakai subhanallah atau pakai masya Allah, oke? Nah, jadi di sini sebenarnya subhanallah di sini mirip dengan masya Allah, memuji Allah. Dan pelajarannya, Bu, di sini Allah memuji dirinya. Kalau ya gini ya, Ibu, kira-kira Allah perlu nggak memuji dirinya, Bu? Kalau Allah nggak memuji dirinya, Allah udah hebat belum? Sudah hebat, gitu loh. Allah nggak usah muji diri, Allah sudah hebat. Pelajarannya buat kita, tetapi ketika Allah memuji dirinya, mirip tabarak gitu loh. Saya sampaikan tabarakallazi biyadihil mulk. Allah mensucikan dirinya, memuji dirinya. Jangan sampai Allah aja memuji dirinya, kemudian kita biasa-biasa aja. Jangan sampai itu loh. Ya, jadi kita juga di sini betul-betul menghayati ketika Allah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah ya, yang telah memperjalankan hambanya. Nah, kita juga dalam hati kita juga, ibu-ibu yang rahmati Allah, harus dipenuhi bahwa kita memuji Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau dalam surah ayat ini peristiwa Isra-nya ya, bisa berjalan. Itu satu ya. Oke, Bu. Alladzi asra bi abdihi lailan, diperjalankannya pada malam hari. Nah, berarti kalau di sini pelajaran buat kita, Bu, malam hari itu posisi-posisi istimewa apa tidak? Waktu-waktu istimewa apa tidak? Waktu istimewa. Saya minta sekali nih ke kita semuanya, ke saya juga, Bu. Saya minta banget untuk kita apa? Mengistimewakan malam. Bu, kita harus, penghargaan kita kepada malam itu, Bu, harus beda. Saya pernah mendengar, Bu, ya, para sahabat itu kalau udah mulai maghrib gitu loh, udah mulai mau malam itu mirip-mirip, Bu, dulu mungkin kita ya,
pengantin baru gitu loh. Ya tapi jangan, maksudnya gini, waktu kita bertemu dengan kekasih itu gimana sih? Nah, mungkin kalau yang jahiliyah tuh malam minggu gitu ya. Nah, kalau mau menjelang malam minggu tuh gimana sih? Nah, persiapan lah dia. Mungkin dia harum-haruman dan sebagainya gitu loh ya. Udah kerasa, belum ketemu udah kerasa belum? Udah kerasa siap-siapnya gitu loh. Nah, kita itu maunya setiap malam tuh begitu. Ya, coba nanti diraba waktunya pas maghrib itu, ada nggak rasa kerinduan? Ya, kita kalau mau bertemu dengan orang yang kita cintai, orang kita sayangi, pasti dari sebelum bertemu tuh udah senang duluan, udah deg-degan duluan. Oke, ini malam hari, dan malam hari memang waktu yang dipakai khusus ya, seharusnya kita beribadah gitu. Jangan sia-siakan waktu di malam hari. Kalau kita masih belum bisa memanage waktu kita dengan optimal gitu loh, minimal di malam hari gitu saya minta. Kalau kita masih belum bisa, nggak sering-sering pegang HP gitu loh, masih lekat gitu dengan HP, scroll sana scroll sini, lihat sana lihat sini gitu, nggak bisa berhenti ya. Ada teman saya ngomong kepo gitu loh. Ya, saya bilang terlalu lembut bahasa kepo itu gitu. Jadi bilang nggak bisa berhenti dengan HP itu karena kepo gitu. Saya bilang terlalu lembut bahasanya tuh, terlalu kepo. Bukan kepo, memang senengannya kayak gitu gitu. Senengannya lihat sana lihat sini gitu. Di sini nggak ada yang gitu ya. Saya curiga ya, muda-muda nih curiga saya. Kecuali yang tua-tua aja itu selamat lah. Ya, memang ada jinnya bu, kadang-kadang nggak bisa berhenti ya. Kok saya tahu iya manusia gitu juga kadang-kadang. Saya minta tapi gitu loh. Nah, kalau kita siang hari kita belum bisa berhenti, minimal malam, gitu loh. Minimal malam janganlah. Sepakat bu? Sepakat ya, insya Allah. Kenapa? Karena malam untuk istimewa. Udah gitu aja. Ya. Mulai kapan bu malamnya? Habis isya udah tidur. Tidur bu. Ada yang model-model nggak bisa tidur cepat ya. Nah. Tapi lucunya saya lihat diri saya sendiri ya. Saya ngantuk gitu. Giliran buka HP melek. Melek langsung seger bisa sampai jam berapa gitu gara-gara. Cuma kalau nggak pegang HP tidur. Kepo, terlalu lembut. Ya ini bibir rahmati Allah, jadi lailan ya. Jadi Isra Mi'raj itu juga kenapa kok diperjalankannya kok di malam hari? Karena malam hari itu istimewa. Apalagi istimewanya malam, Allah turun ke langitnya dunia, gitu kan? Ini istimewanya malam hari bibir rahmati Allah. Wa minal laili, ayat yang lain. Wa minal laili fatahajjat bihi. Ya, Allah bilang waktu malam, ya tahajud bah. Tahajud, menghidupkan malam itu bu, adatnya orang soleh, ya, apa namanya itu? Ya pokoknya dia kebiasaannya atau adatnya lah kalau biasa kita tuh orang soleh. Jadi saya takut kalau saya malamnya nggak termasuk yang adatnya begitu, saya nggak digolongkan oleh Allah sebagai orang soleh. Jadi adatnya orang soleh itu menghidupkan malam. Cuma nanti ini ya pelan-pelan kita tingkatkan bu. Jangan nanti kita baru bisa bangun. Sekarang subuh jam berapa bu? Jam 4 lebih ya. Udah lebih 10, lebih 15 ya. Nah kita baru bisa bangun jam 4 kurang 5. Kita bilang kita udah kali tahajud gitu loh. Atau kita baru bisa bangun. Jangan kayak gitu. Tuh pelan-pelan kita tingkatkan. Kan kita udah tahu ukuran menghidupkan malam, kan kita udah tahu semua. Ya, setengah malam atau kurang dikit atau lebih sedikit. Ukurannya di sini Quran surat Muzammil. Saya barusan mendengar ceramah Ustaz Budi Azhari bu ya, memang Rasul begitu bu. Jadi Rasul itu tengah malam pun sudah
Sudah bangun tengah malam. Ya Allah, kalau saya masih belum bisa. Ya, udah cukup Bu. Kalau bangun jam 11, bangun jam 12 sudah cukup belum? Sudah cukup. Karena regenerasi sel baru kita terjadi di itu Bu, sebelum jam 11 itu. Itu terjadi regenerasi. Kalau kita baru tidur di atas jam 11, di atas jam 12, nggak ada gunanya tidur tuh. Nggak terjadi regenerasi sel baru kita. Baik. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya Allah. Minal masjid ilal masjid. Itulah kehidupan orang mukmin. Apa itu? Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Kita berharap diri kita menjadi orang-orang yang hatinya terikat gitu ya dengan masjid, terpaut hatinya dengan masjid, cinta dengan masjid, nyaman berada di masjid. Kenapa harus nyaman? Karena ini rumah Allah. Karena ketika kita di masjid, kita ibaratnya gini loh Bu, orang anggap aja lah gitu ya, terhormat gitu loh. Kita mau main ke rumahnya, sungkan nggak Bu? Sungkan kan? Nggak berani ya. Saya pernah Bu ngalami. Padahal saya dulu pernah tinggal di daerah ini, pernah juga dia tinggal dulu ya saya ya. Dulu yang ibu tahu saya pernah juga tinggal di Puncak Dieng, walaupun di rumah masjidnya ya. Tapi saya pernah ke satu rumah orang, ya kalau saya bilang saya nggak pernah kenanya keder. Ini sekali ini saya kok keder di depan rumah orang kok besar banget gitu ya. Maksud saya gini, kalau kita ke rumah orang kaya itu kalau nggak diundang, kalau nggak dipersilahkan, nggak mau lah gitu. Takut lah sebagian kalau kita mungkin nggak lah gitu ya. Nah ini rumah Allah. Jadi orang yang bisa datang ke rumah yang besar tuh kalau dia bisa datang kenapa? Karena diundang, gitu kan? Karena diizinkan, karena mungkin kebetulan deket. Oh karena dia deket, ayo sini main-main gitu kan? Makanya kita bisa main ke rumah orang-orang yang seperti itu loh, yang hebat-hebat gitu loh. Kalau kita dekat, kalau kita diundang, nah itu ibaratnya rumah Allah. Jadi semakin hati kita terikat, mudah kita ke masjid, senang kita ke masjid, gitu ya. Itu menunjukkan kita dekat sama Allah, menunjukkan Allah mengizinkan. Jadi nggak semua orang diizinkan datang ke rumah orang, gitu kan? Tapi kalau kita datang, sebenarnya itu namanya kita diizinkan oleh yang punya rumah, dianggap dekat, dipersilahkan, gitu. Ya, ibu-ibu, jangan lupa dekatkan anak-anak kita ke masjid, ya, bawa ke masjid. Kalau lagi di jalan, ya saya juga sekali-kali juga sih, kadang kalau sholat tuh di ini ya, di apa namanya tuh di toiletnya SPBU itu loh, musola ya. Tapi saya juga sering menghindar, lebih enak di masjid kan gitu ya, bawa ke masjid. Ya, jadi kan masjid itu menjadi apa namanya tempat yang kemudian buat kita nyaman gitu loh. Dan harus ada Bu saat dimana kita nggak kemana-mana, kita cuma mau ke masjid saja gitu ya. Saya tahun baruan yang kemarin itu loh, baru alhamdulillah kesampaian bawa anak ke Masjid Al-Falah Sragen. Ke Sragen ngapain? Ya memang mau ke masjid saya, ya mau ke Masjid Al-Falah itu. Saya kepengen anak saya kenal dengan takmirnya ya Pak Kusnadi yang luar biasa Bu, pemilik ayam geprek itu beliau, dan jadi marbot masjid. Dia bilang itu, saya marbot masjid, takmir masjid. Ini takmir sini udah belajar belum ke sana? Ya harus belajar mengelola masjidnya, buka 24 jam, masjidnya ramah musafir, masjidnya aduh makmur banget ya, makmur sekali. Dan kita berpikir sekarang jangan berpikir hanya membangun masjid, tetapi berpikir memakmurkan masjid. Kenapa? Karena innama ya'muru masajidallah. Jangan lupa begitu. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid lah, ya gitu. Ya, yang memakmurkan masjid, mereka itu dijadikan Allah dalam ayat ulaika humul muhtadun. Itu orang yang dapat petunjuk. Jadi kita kalau dapat petunjuk, salah satu indikasinya adalah kita terlibat bagian yang memakmurkan masjid.
Siap Bu? Saya dulu tuh suka ngomong, satu cita-cita saya yang belum tercapai, saya kepengen jadi takmir masjid. Ngomong gak gitu ya. Nah Masya Allah, abis saya ngomong kayak gitu gak lama, saya berkumpul dengan himpunan ya deket sama Pak Gus Nadi itu. Pak Gus Nadi kalau ke Malang sering ketemu ya, belajar walaupun masih belum diamanahi masjid juga ini, saya mungkin mudah-mudahan sedang proses. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah binal masjid. Jadi satu ya, konsep masjid makmur itu masjid yang ramai tentu saja ya, masjid yang hidup, masjid yang dicintai, masjid yang didatengin orang banyak. Salah satu konsepnya Bu yang dikembangkan sederhana Bu, masjid makan-makan. Masjid makan-makan, karena memang kalau dalam Al-Quran itu kan banyak sekali ya, beri makan ya. Dan masalah terbesar yang ada di tengah masyarakat kita ini masalahnya apa? Masalah perut Bu. Ya. Nah, jadi di sana konsepnya tuh subuh ada makan, nanti zuhur ada makan. Saya rasa nih kalau ada makan siang gratis ini banyak di jemaah sholat zuhurnya nih. Siapa yang ngasih makan? Ya ibu-ibu lah gitu loh. Kan? Ya kita yang jadi supportnya. Mau Bu? Saya doakan yang punya tekadnya dikasih sama Allah kesempatan. Kalau yang nggak punya tekadnya dalam hati saya nggak jamin. Baik, minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Nah, tadi masjidil haram, Allah berhenti sampai masjidil haram gitu saja. Kemudian berbicara tentang masjidil aqsa. Masjidil aqsa dilanjutkan allazi barakna haulahu. Berarti ada keistimewaan masjidil aqsa. Ada kata-kata barakna haulahu, kami berkahi di sekelilingnya. Apa Masjidil Haram nggak diberkahi? Ya, dia ada keberkahan sendiri dengan kota Mekahnya ada keistimewaan sendiri. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika Allah membandingkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ada bedanya gitu loh. Ketika Allah berbicara tentang Masjidil Aqsa, ada kata-kata barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ulama Bu sekarang banyak mengartikan, bahkan ini kan terjadi sejak zaman Rasul Bu ya, sejak zaman para sahabat. Kota Madinah itu kota Al-Aqsa itu, Palestina itu apa ya istilahnya, enggak ada saja gitu loh yang ngerecokin, mulai dari perang salib dulu itu loh, bahkan sebelum perang salib juga ya. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan bela Masjidil Aqsa, datang ke sana. Kalau nggak bisa datang ke sana disuruh apa Bu? Kirimkan minyak. Ada hadis begitu ya, kirimkan minyak. Maksudnya apa? Untuk penerangan. Kalau dulu penerangannya masih pakai minyak. Ini artinya apa? Artinya kita punya kepedulian. Apalagi sekarang kondisi Masjidil Aqsa sedang di bawah penjajahan Zionisme Islam. Jangan kita anggap itu cuman ambisi negara Israel, Bu. Jangan. Itu yang mereka lakukan itu agama, bukan Bu? Yang mereka lakukan itu atas nama agama, bukan atas nama negara. Nah, kalau mereka atas nama agama, terus kita yang paling berhak dengan masjid itu, apa kita mau diam saja? Kita harus paham, berarti ketika kita memahami agama kita atas nama agama, kita harus peduli, kita harus ikut membela, kita harus ikut membantu. Karena ini masalahnya bukan sekedar masalah perang antar negara gitu loh. Tapi yang diperjuangkan itu adalah akidah. Kita nggak mau Bu, akidah kita yang nanti jadi taruhannya ketika na'udzubillah misalnya Masjidil Aqsa jatuh dari genggaman kaum muslimin. Dan dikatakan Bu, kalau Masjidil Aqsa jatuh dari genggaman kaum muslimin, pasti mereka nggak akan berhenti sampai situ. Pasti mereka nanti akan mencoba untuk merongrong Masjidil Haram. Kebayang Bu, kalau Masjidil Haram kita kondisinya diperlakukan
orang Yahudi seperti Masjidil Aqsa sekarang? Nah, pasti kan kita nggak rela kan? Pasti kita nggak rela, pasti kita akan berjuang. Nah ini persis sama Bu, Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Sebelum kita berkiblat kepada Masjidil Haram di Mekah, kita pertamanya umat Islam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Sudah Bu ya? Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk apa itu Bu? Rasul diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi untuk apa? Agar kami memperlihatkan kepadanya apa? Ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya apa Bu? Berarti pelajarannya kita memang disuruh untuk senantiasa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang ada di sekitar kita. Kalau perlu memang kita disuruh berjalan. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi? Jadi hobi traveling itu bagus Bu. Siapa yang hobi traveling? Saya berapa ya? Dulu sebelum pandemi dulu. Ya, diajak sama jemaah. Kebetulan waktu itu agung wisata ya. Wah, ke Jogja Bu, senang Bu. Naik jeep kita. Ibu-ibu pengajian. Siapa nih? Mau pergi nih, mau sini. Ya, tafakur alam. Tadabbur alam. Nah, itu ada perintahnya. Afalam yasiru fil ardi. Kenapa kamu tidak berjalan di muka bumi? Cuman untuk tadabbur juga nggak harus keluar kota juga, gitu loh. Ya, dalam Quran surat Qaf, afalam yanzuru ila sama'i fawqahum. Kita disuruh memperhatikan alam. Di mana? Di atas. Gitu langsung. Tinggal menengadahkan kepala saja gitu. Gitu kan? Quran surah Al-Mulk juga kita belajar kan? Walaqad khalaqnas samawati wal ardi, malam kita baca. Oke, Ibu yang dirahmati Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Saya tanya nih, tanda kebesaran Allah yang ada di rumah kita siapa Bu? Suami. Ayatnya mana Bu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Itu loh yang kalau menikah itu kita dengar ayat itu. Litaskunu ilaiha kan? Ayatnya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Jadi melihat suami itu harus tambah yakin sama Allah. Lihat ya Allah, ini tanda kebesaran Allah. Bener ini Bu. Kami pernah diundang di Pontianak Bu ya, kajian keluarga begini. Nggak tahu dapat ide dari mana, suami saya suruh maju sepasang, maju ke depan. Coba, apa arti istri bagi Anda? Apa arti suami bagi Anda? Suruh ngomong gitu suami istri ya. Dipanggil beberapa pasang, nggak ada tuh yang ngomong. Suami saya adalah tanda kebesaran Allah bagi saya. Nggak ada yang ngomong gitu. Itu yang kita kritik gitu. Oke? Lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'. Apa itu sami'? Maha mendengar. Basir, maha melihat. Ini apa Bu? Kalau begini ini kan Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Allah sedang membuka dirinya kepada kita. Allah sedang menceritakan siapa dia. Inilah yang kemudian memang tujuan Al-Quran itu buat apa? Buat supaya kita ma'rifatullah,
Tujuan Quran itu membuat kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau ada orang datang terus dia membuka dirinya, ya, datang dia ke Bu Titi, dia cerita, aku ini kayak gini, sedang ini, gitu loh. Ya, kalau manusia biasanya membuka dirinya, ya curhat. Seneng nggak Bu kalau ada orang curhat, teman? Seneng kan? Artinya apa? Dia mau membuka dirinya ke kita. Seneng kan? Ya, saya ini dapat perasaan seneng ini. Terus terang, saya masih kuliah, saya tuh masih orang yang kuper, agak-agak kuper saya dulu. Karena saya di SMA itu posisinya anak baru gitu loh. Anak baru yang di pondok, beda itu dengan teman-teman yang udah lama ya. Jadi sampai tamat SMA tuh terus ke Mesir, teman-teman itu saya tuh masih belum gitu loh. Jadi SMA, kuliah gitu masih belum gitu. Tapi kalau jadi nggak gitu dekat-dekat sama orang gitu loh. Saya tipenya gitu. Tapi kalau mereka ada masalah datang ke saya gitu loh. Padahal nggak dekat, tapi kalau dia ada masalah datang gitu ya. Itu saya seneng banget gitu. Aku dianggap, aku bilang gitu. Nah, itu baru manusia buka dirinya ke kita. Apalagi kalau Allah buka dirinya kepada kita, kita harusnya senang nggak? Berarti kita tuh harus senang sekali, ya Allah, Allah lo mau membuka dirinya kepada kita. Aku ini Sally. Orang membuka diri itu namanya dia mau deket, ya kan? Dia mau dekat. Wa huwas sami, Allah Maha mendengar. Harus kita ingat-ingat, ya Allah, Engkau Sami, Engkau Maha mendengar, Engkau Basir, Engkau Maha melihat. Allah alam jawab. Ini yang bisa kita bahas ya. Cukup yang Isra saja ya, Surah An-Najm. Saya rasa cukup. Yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada yang salah, ada yang khilaf, datangnya dari saya, mohon dimaafkan Ibu. Ada pertanyaan Bu? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hilda, monggo. Satu. Ya, baik. Satu akar kata, Bu. Saddaqa, yusaddiqu, siddiq atau tasdiq itu masdarnya. Kata-kata masdar itu maksudnya perubahan kata dari kata kerja menjadi kata benda, menjadi kata yang sifat. Jadi kata kerjanya dia saddaqa. Saddaqa, nanti ada lagi saddaqa, satu akar kata. Saddaqta, sama, membenarkan semuanya. Oh, dengan sedekah pertanyaannya? Oh, dengan sedekah. Oke, bagus. Nah, ada penjelasan, Bu. Kenapa sedekah itu dinamakan sedekah? Nah, gitu loh. Ya. Limaza sodako sumia bisodako. Ya, sedekah dari kata-kata sodako. Ternyata ada penjelasannya, Bu. Jadi sedekah itu dinamakan disebut dengan, atau boleh juga zakat gitu Bu ya. Jadi sedekah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sedekah wajib namanya zakat, tapi dibilang sedekah juga boleh. Buktinya dalam Quran, khuz min amwalihim shadaqatan. Nah, kan shadaqatan, padahal itu maksudnya zakat itu. Paham ya? Jadi berarti zakat dinamakan sedekah juga. Atau sedekah, kenapa dinamakan sedekah? Karena jadi dari kata-kata sedekah itu juga artinya dalilu sidqi. Jadi sadaqah itu bisa artinya membenarkan, bisa artinya benar juga, benar. Boleh. Nah, itu bahasa Arab memang begitu ya, dia apa ya, dengan perubahan katanya bisa membenarkan, bisa benar. Sadaqta, apa artinya kalau sadaqta? Benar kamu gitu loh. Jadi sedekah dinamakan sedekah karena dia bukti benarnya iman seseorang. Apa Bu? Bukti benarnya. Jadi kalau iman kita benar, buktinya apa? Sedekah.
kita bersedekah. Gitu ya, mungkin ya. Barakallah. Ada lagi, Bu? Silakan. Gini. Oh ya, ancaman yang pertama, saya langsung artinya ya, celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi Allah tidak berkenan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Berarti target bulan Ramadan apa, Bu? Dapat ampunan dosa semuanya. Itu. Makanya para sahabat tuh gigih banget minta. 6 bulan minta. Seolah-olah kalau udah ketemu bulan Ramadan tuh sudah lega, ini dapat peluang. Allah bisa menghapuskan semua dosa-dosanya. Kalau udah hapus, Bu, kalau dosa kita udah dihapus, siap nggak meninggal, Bu? Siap, harusnya siap kita. Kalau kita ya udah dapat gitu ya. Nah, cuman kita harus paham ternyata nggak otomatis, nggak otomatis ketemu bulan Ramadan langsung. Kok tahu nggak otomatis? Nah, ini hadisnya ini tadi. Celaka orang yang bertemu bulan Ramadan tapi Allah tidak berkenan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Emangnya bagaimana supaya Allah bisa mengampunkan dosa-dosa kita? Syaratnya soma Ramadan imanan wahtisaban, koma Ramadan imanan wahtisaban, koma Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Itu syaratnya 3 itu. Berpuasa sepenuh iman, sepenuh harap, menghidupkan malamnya sepenuh iman, sepenuh harap, dan menghidupkan Lailatul Qadarnya. Berarti 10 hari yang terakhir. Sepenuh iman, sepenuh harap. Nah, bagi yang melakukan 3 hal ini, ujungnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dihapuskan semua dosa-dosa dia yang telah lalu. Sudah? Nah, ada satu lagi tadi. Satu lagi yang ancamannya satu lagi terkait Lailatul Qadar. Terkait Lailatul Qadar, siapa yang terhalangi, tercegah maksudnya tuh. Dia tercegah dari bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir, dia tercegah, dia terhalangi dia dari kebaikan-kebaikan secara keseluruhan. Minal khairi kullih, hadisnya begitu. Terhalangi dari kebaikan secara keseluruhan. Baik. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Pendapat yang paling kuat itu bersedekah, Bu. Bersedekah memang kita dengar ya. Oh, terus berarti beda dong. Berarti artinya kok bukan Siddiq yang membenarkan tadi. Bersedekah itu kan juga kita membenarkan agama. Coba, bersedekah membenarkan agama bukan? Membenarkan agama. Nah, tapi dia langsung praktek gitu loh. Membenarkan agamanya langsung di amalan perintah sedekah. Jadi sebenarnya nggak paradoks itu, Bu. Ini as-sadaqah ini sidik atau sedekah sih gitu loh. Gitu kan? Diartikan membenarkan juga bisa, tapi dalam tatanan praktek. Tataran prakteknya itu apa? Sedekah langsung. Gitu, Bu ya. Baik.
Sudah cukup ibu-ibu? Terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ibu-ibu kalau ada salah-salah kata ya. Mohon saling mendoakan, mohon didoakan, dan saya doakan juga ibu-ibu bisa optimal beribadah di bulan Ramadan tahun ini insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.